Konsep-konsep mengenai keterwakilan rakyat pun sudah digaungkan oleh para pendiri bangsa pada awalnya. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, serta Soekarno sama-sama menyuarakan keterwakilan rakyat dalam prinsip musyawarah pada sidang BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada akhirnya, lembaga dengan tujuan tersebut pun berdiri. Nasional Indonesia Pusat. Pada saat itu, MPR belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Hal tersebut pun telah diantisipasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra-amandemen Aturan Peralihan Pasal 4 yang berbunyi, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1946 mengubah status KNIP menjadi lembaga legislatif resmi negara. Dengan garis besar haluan negara. Kondisi politik Republik Indonesia yang masih muda dan kurang stabil pada saat itu, serta pengaruh kepentingan kolonial yang masih kuat, memaksa adanya perubahan konstitusi yang berimbas pada kondisi legislatif. Tugas KNIP diambil alih oleh DPR serta Senat pada Konstitusi RIS 1950 dilaksanakan oleh DPR dan konstituante. Sayangnya, gejolak politik dan kegagalan konstituante hasil pemilu 1955 untuk menyusun konstitusi negara memaksa Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendirikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berdiri di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan Ketua Khairul Saleh serta Wakil-Wakil Ketua Ali Sastro Amijoyo, DN Aidit, Idam Halid, serta Wiluyo Puspoyudo. Sejak peristiwa G30 SPKI pada 1965, MPRS membersihkan diri dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. MPRS mempertegas dirinya sebagai lembaga tertinggi negara dengan pengukuhan ketetapan MPRS nomor 10 tahun 1966. MPRS yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution menolak pidato pertanggungjawaban Nawaksara dan pelengkap Nawaksara serta memakzulkan Presiden Soekarno yang dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. MPRS kemudian mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Sesuai amanat TAP MPRS nomor 10 tahun 1966, MPRS bertransformasi menjadi MPR pada 1972. Tokoh-tokoh seperti Idam Halid hingga Harmoko pernah mengisi kursi ketua MPR di era Orde Baru. Sejak reformasi, posisi MPR kembali berubah setelah melalui 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 1999 hingga 2002. MPR tidak lagi memiliki mandat memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden. MPR saat ini memiliki tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara serta melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Terdiri atas 575 orang anggota DPR dan 136 anggota DPD, sehingga menjadi 711 orang dengan 10 orang pimpinan dari fraksi dan kelompok DPD di MPR. Demikianlah sejarah rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diharapkan mampu mengawal Pancasila serta memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam rangka menegakkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, MPR memiliki visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Memiliki makna bahwa MPR dalam representasi Majelis Kebangsaan
yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat, dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan, perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebinekaan, dan gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR harus mengawal Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Perkembangan politik. Demikian Selanjutnya sejarah setelah di gedung video DPR akan RI. ada Terima kasih. penyampaian